Ini berikutnya membahas atau menceritakan, mengisahkan tentang seorang pencuri yang dia itu diangkat menjadi wali oleh Al-Imamul Adni. Gitu. Wa qala radhiyallahu anhu, kemudian Abdurrahman Al-Masyur itu menceritakan dalam kitab ini ya, Syarhus Sudur ya, yang ditulis oleh anaknya itu. Dakhala ala Syekh Abu Bakar Al-Adani rajulun sarik. Di mana ada seorang pencuri, laki-laki yang mencuri, maling, itu masuk ke rumahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adani. Fadakhala alaihi khamsatu nafarin minal abdal. Nah, lalu kemudian ada 5 orang dari para wali-wali abdal itu masuk kepada Al-Imamul Adani. Wa qalu lahu, dan mereka laporan kepada Al-Imamul Adani, muraduna, kami itu memiliki keinginan. Tuqimu ahad magam akhina as-sadis. Tufia. Kamu itu mengangkat atau memposisikan seseorang di posisi saudara kami yang keenam, yang dimana dia ini yang saudara kami yang keenam itu meninggal. Dan dia wakanatil badaliyatu indahu, di mana status wali abdal itu adalah saudara kami yang keenam dan meninggal, dia sudah meninggal. Maka kami pengen gantinya, wahai al-imam Abu Bakar Al-Adani. Faqala Syekh Al-Adani, maka al-Imamul Adani mengatakan, Suwairikuna, maling kecil kami ini, tahtan, ada di bawah orangnya. Ada seorang pencuri, seorang maling itu ada di bawah nih. Di bawah, di apa namanya, di lantai 1 gitu ya, lantai pertama. Faqama sarik min tahti shibriyah, maka pencuri itu kemudian berdiri dari bawah shibriyah ya, satu benda yang ada di sana lah. Saya untuk terjemah Tikar. apa Ya, tikar. Oke, bawah tikar. Nah, kemudian si maling ini wamtala'a khaufan wa araqan. Oh, Dia itu penuh dengan rasa ketakutan dan juga dia sampai keringetan begitu. Wabaka, kemudian sarik itu atau menangis. pencuri itu nangis. Wataba, dan maling itu tobat. Ala yadil quddil adani, di tangannya al-imam al-wali al-gutub al-ghaus al-adani. Maka setelah itu si maling itu ya, wa kharaja waliyan minal auliya sabaqat lahu sa'adah, maka maling itu ketika keluar dari rumahnya itu menjadi seorang wali dari Wali. para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di Lauhil Mahfuz itu sebagai seseorang yang sa'id, seorang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Kehebatan dari Al-Imam seorang penjadi wali. Masya Allah, tentu ini adalah sebuah karamah yang luar biasa. Begitu. Silahkan dilanjut. simpel ya kalau jadi wali simpel ya. Oh, simpel. Simpel, cuman perkataan sih begitu saja langsung menggantikan menjadi wali keenam. Wali yang Oh, mudah kalau wali ya. Itu Wali yang tinggal seperti itu, curi. wali yang seperti itu wali apa, Gus? Wali murid apa wali kelas itu? Wali-wali daya itu. itu merendahkan para aulia. Itu wali beneran, wali abdal. Yang jumlahnya itu di dunia hanya 40. Jadi Masya Allah. karena magam daripada Al-Imam Abu Bakar Al-Adani adalah seorang al-wali al-kutub al-ghaus, sehingga untuk memecat atau mengangkat seseorang jadi wali itu ya sangat mudah. Apalagi hanya mengangkatnya menjadi seorang wali abdal, begitu sangat mudah bagi beliau Al-Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Begitu. Nah, Bang, wali beneran itu. Wali beneran. Nah, ini kan asalnya dari cuman maling kecil, Gus. Ini gimana para kebanyakan. koruptor ini? Itu kebanyakan ngunyah daun itu, Gus. Jadi wali semua. Nah, ini kan cuman maling kecil ini.
Ya. Gimana itu yang maling triliunan itu Gus? Apakah langsung jadi wali kutub itu? Wah, tuh bisa sih. Ya langsung jadi wali terkutuk. Allah. Masalah. Terus. Iki nggak usah ngisore iku ono mana sebenarnya itu. Jadi suatu ketika itu dia menghadiri jamuan makan. Jamuan makan di rumah Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Bagri, seorang khotib ya. Maka Syekh itu berkata, ini terkait makan-makan ini. Tetapi yang terpenting di sini, ketika ada orang yang mati, ya kan, salah seorang wali itu yang mati, yaitu Syekh Ahmad meninggal dunia. Lalu Sayyid itu apa namanya ya, tidak menghadiri pemakamannya karena apa ya, sakit begitu loh ya. Lalu Sayyid Ali berkata kepadanya, apakah engkau ingin menghadiri pemakamannya? Beliau menjawab, pergilah engkau, aku sudah mengetahui kematiannya sejak tadi malam sebelum ada kabar, dan aku telah menyerahkan semua urusan terkait pemakamannya kepada Allah. Subhanallah, luar biasa itu. Kasyaf itu, kasyaf. Kasyaf ya. Ana qad daraitu bimautihi minal barihati qoblan apa ini? Qoblan nabai wa sallamtul amro gitu. Allah. Aduh. Nabak itu apa, Beb? Minan nabaki, awid daum itu. Apa itu? Bakril khotib itu dah. Di bawahnya itu. Man mala abatnahu, barang siapa yang mengenyangkan perutnya, minan nabak, yang berupa makanan itu ya. Itu nama lemak. Lemak ya. Syaham berarti ya. Maka Allah Ta'ala awalan saham qobla lahmi. Jadi makan lemak dulu sebelum daging, kan begitu. Li'annahu ini tips dari wali ini. Li'annahu jadi kene sak durunge mangan daging, mangan lemak sih, kan begitu. Li'annahu karena daging itu yukhriju minad da'i mithlahu. Faqala sayyidi, kan begitu. Jadi itu tips dari wali itu, bisa dipraktekkan itu. Ya. Allah. Dan di bawahnya lagi, Beb, di bawahnya lagi tuh. Mana? Man mala abatnahu minan nabaki. Oh, itu satu bentuk apa, buah. Jadi siapa namanya, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan barang siapa yang mengenyangkan perutnya yaitu dengan memakan satu buah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Dengan makan buah saja keimanannya itu akan kuat. Subhanallah. Wala'allahu athar. Dan barangkali itu adalah efek ya, bekas daripada makanan buah yang penuh dengan garamah itu. Tapi ono syarate ku. Nah, apa itu? Lah, buah itu sejenis buah palem yang ada di gurun. Syaratnya makannya bersama biji-bijinya, begitu. Itu kan ada kelanjutannya. Tetapi harus makan saisine gitu. Jadi kayak makan inilah, kayak makan apa namanya, kelapa dengan kulit-kulitnya gitu ya. Iya, tapi syaratnya manggare dicopot ngono gitu. Iki lho. Lakin yukhriju awalan al-uda alladzi fi ra'sihi li'annahu riyahiyun. Jadi dia dicopot lah manggare ku. Tapi dicopot manggare, tapi nek mangan iku sak isi-isine buah pelemno ya sak peloke ngono. Itu tips ya. Tips dari wali. Ya. Cocok ini. Ini mujarab nggak ini, Beb Alkemi? Mujarab nggak? Prakteknya sesuk nek keseleleten mati ya mbok garu. Kalau makan durian itu sama kulit-kulitnya itu hebat itu ya. Subhanallah.
Itu boleh dicoba itu Bang Din. Dicoba aja itu Bang Din. Makan durian dengan kulit-kulitnya itu. Iya. Kalau insya Allah ya akan Dikira Ya, kita ini kan. Daniel gitu kan. Wa mithlu adumu aidon idza akalahul insanu ma'a ajamihi ngono lho. Wajib iku. Nah, jadi itu bisa dipraktekkan nanti untuk Kang Den Zubir itu untuk bisa mengeluarkan penyakit selain itu apa tadi membersihkan hati ya. Hatinya bersih sampai mati. Subhanallah ya. Masyaallah. Itu tinggal Dia tinggal ditambahin kopi itu, Gus. Jadi wali lah ya. Ya tinggal ditambah kopi itu, cocok udah. Ya Allah. Terus mana lagi itu Pak Hakim nih? Tapi kalau dengar cerita Sebenarnya Gus Agus itu, cerita kayak gini tuh itu kan kalau di mana mereka kan banyak termasuk yang paling atas itu ketemu siapa itu bukan wali Nabi Khidir itu. Aku adalah Nabi Khidir ngono ya. Yang atasnya Oh, yang ronsen paling kuburan atas. kan? Aku adalah wali Khidir, ngerongsen kuburan. Faqolal Khidir al-an anta waro aja balikof. Wah, itu sebelum tadi ya. Sudah dibaca ya tadi ya? Belum. Oh, urung ya. Tak waca nih. Dari awal tuh. Man ro'a kubatan mim bu'din. Ngene salah bener no Gus ya. Mim bu'din fa'ata ilaiha wa dakhala fawajada rajulan jalisan yakhitu thawbahu fasallama alaihi. Seseorang melihat sebuah kubah dari kejauhan lalu ia mendatanginya dan masuk ke dalamnya. Gitu ya. Mana nih? Faradda salamu faqala. Raja Salama. Salama. Ya langsung artinya Gus, nggak keliru aku. Ya, langsung artinya aja biar seru. Di sana ia menemukan seorang pria yang sedang duduk menjahit pakaiannya. Ia pun memberi salam kepadanya. Lalu pria itu menjawab salamnya dan berkata, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah Khidir." Lalu ia bertanya tentang apa yang tampak di hadapan matanya atau yang terjadi di hadapannya. Maka Khidir berkata, "Sekarang kamu berada di balik gunung Qaf." Ini maksudnya piye to cerita iki? Orang itu pun merasa bingung dalam hatinya. Maka Khidir berkata, "Orang yang membawamu ke sini akan mengembalikanmu. Tidak ada seorang pun yang bisa membawamu ke tempat ini kecuali dia, yaitu Abu Bakar Al-Adni." Oh, digawa Abu Bakar Al-Adni. Masya Allah. Dan ketika zuhur tiba, para wali masuk melalui jendela-jendela dari belakang. Lalu kubah itu penuh. Oh, berarti sini wali tok itu ya. Oh ya. Kemudian pemimpin mereka yaitu siapa? Lalu aku bikin mie telur karena perutku menjadi lapar gara-gara mendengarkan drama kolosal dari sutradara Alkemi. Allah. Sik tak urung mali. Aku kelaparan. Selesai, Be. Pakai TikTok. Antum sabar, Be. Kemudian pemimpin mereka yaitu siapa? Abu Bakar Al-Adni mengimami mereka dalam sholat. Setelah sholat, semua para wali menyalaminya dan menyentuh tangannya, lutut dan kakinya. Maka ada perintah ini, engkau
engkau pun wahai orang yang tadi ya yang di bawah itu, lakukanlah seperti mereka, menangislah kepadanya dan dia akan mengembalikanmu. Jadi digondol karo Abu Bakar Al-Adni, syaratnya ben dibalikno iku kudu nangis-nangis ambek mencium tangan dan kaki. Ngono lho maksude, ngono iku. Allah. La ilaha illallah. Berarti ajaran untuk mencium tangan, kaki, dan lututnya itu ada ya? Ada dong. Ya ada ini, cuman ini sebenarnya ceritanya nggak itu. Biasanya sing arek cilik digondol gendua ngono lho. Oh, ya. Ah ya. Terus kita lanjut ya. Allah. Lanjut. Mana sampai endi mau ngantek lali aku rek. Nangis Falam lah. dakhala waktu zuhri dakhalu qad tuyuri minal manafidi wa shalla bihimul adani wa qabbalahul jami' wa ta'akhkhara ar-rajulu akhirahum wa qabbalahu wa jalasa yabki wa ya'tadhiru wa taba amma dan seterusnya. Nah, ketika duhur tiba, para wali masuk seperti burung merarui celah-celah. Al-Adni pun itu koyo miper ngono ya, blung niku. Oh ya, seperti burung. Lah iya itu jelas nih. Ketika Berarti waktu terbang. dadi nek ape salat ning gone ku. Jadi ngono ya, nek ape pas ape salat iki ya. Iki bleber ngono ya. Ketika waktu duhur tiba, para wali masuk seperti burung melalui celah-celah. Al-Adni pun mengimami mereka dalam sholat. Lalu semua mencium tangannya. Orang itu yang berada di urutan terakhir. Wah, nok buncit tingguri wedi soalnya. Lalu ia pun mencium tangan Al-Adni, duduk menangis, meminta maaf dan bertobat dari kesalahannya. Oh. Ya. Masih ada lanjutannya itu. Lahu Al-Adni. Ah ini baru summa qala lahu Al-Adni. Kemudian Al-Adni berkata kepadanya, "Pejamkan matamu." Maka ia pun memejamkan matanya. Dan ketika membuka matanya, ternyata ia sudah berada di belakang sahabatnya yang berasal dari Hadramaut. Wah, sekejap mata ya. Subhanallah. Nah ini ilmu teleportasi nih. Oh, Ilmu teleportasi. Nah, ya. Gitu. Saat Terus. itu sahabatnya sedang membungkuk mencium tangan Al-Adni. Kemudian pria itu juga mencium tangan Al-Adni sambil menangis karena apa yang telah dilihatnya yang begitu luar biasa. Allah. Lalu Al-Adni membisikkan sesuatu ke telinganya dan menekan sambil berkata, ini nek ngarteni Fakur Rokobah kurang ajar ini. Kurang ajar Pak. Lah ini sambil diciumi pipinya. Kurang ajar Fakur Rokobah. Lalu Al-Adni membisikkan sesuatu ke telinganya. Menekannya ini loh karena menekannya. Jadi diambil diwambungi disosori ngono jerene Fakur Rokobah. Sambil berkata, Yang halaman berapa ini Bari Arsyad? Halaman berapa ini? 205 sama halamannya 205. 205. Kok masih sama dengan yang tadi, kok panjang Ya menceritanya? di atasnya. Itu di atas. Itu yang di atasnya tadi tidak dibaca semua gitu loh. Lalu iki lho sang lucu. Lalu Al-Adni membisikkan sesuatu di telinganya dan menyosor-nyosornya sambil berkata, "Jangan beritahu siapapun sampai aku meninggal." Masya Allah. Nah itu karena apa ini? Kama qala radhiyallahu anhu. Lah ya begitulah ya ceritanya. Dan beliau Al-Adni berkata, sesungguhnya Syekh Umar dari Khurmahnya apa? Bamakromah itu, Bamakromah. Itu udah tadi itu beda cerita itu Beb. Wes. Yang di atasnya lagi tuh seru itu, yang di atasnya lagi. Oh, yang Di mana atasnya lagi? gimana? Yang di Halaman bawah yang ada berapa? Jumatnya. Halaman sebelumnya berarti, Gus. 204. Oh ya, halaman sebelumnya. Hah?
Halaman sebelumnya kan kayak Halaman gini. 204, Beb. Iya, yang mulai mana? Mulai mana? Yang ada Jumatnya itu. Se. Wa qala radul asyahu al-adni ma kita. Nah, mayat telah al-Jum'ah. Mayat lah. Se. Tak besarkan. Tak besarkan. Aduh, bos iki anu ya apa imajinatif sekali ya. Luar biasa. Kok bisa loh? Kalah ini Salim bin Dinar kalah. Asyahu al-adni ma yatlu'ul jum'ata illa huwa yasiru ala qutfi rumiyatin ya. Rumiyat. Nah, Min darihi ilal masjid fa'araduhu yauman rajuluhu walahu dainun indal Dinun, adni Oh ya, Den. Dain. Utang. fatalabahu minhu wa kallafa alaihi fi dhalik faqala al-adni lil farosi allati huwa raqibun alaiha ati min udhunika khullahu fasyabakat aku guyu aja guyu kok tak artine wae lho danani romin udhuniha faqala al-adniyu li sahibiten Main sulap ini. Iya, sulap ini sulapan. Alladzi laka wal baqa makol. Jil itu bukannya, Beb. Sil. Turun lagi Sil. lagi. Al-Baqi khali. Oh, ngono ta. Ya. Langsung artinya aja kesuwen. Ya, lanjut. Beliau Syekh Al-Adni berkata, Syekh Al-Adni tidak keluar untuk sholat Jumat kecuali ia berjalan di atas kelopak mawar. Jadi dia itu kalau dia nggak, intinya itu kalau Jumatan pasti lah, makanya dia menggunakan diksi semacam pasti dia menggunakan naik kelopak mawar. Nah itu. Nah, Syekh Al-Adni tidak keluar untuk sholat Jumat kecuali ia berjalan di atas kelopak mawar Romawi. Ya mawar wong Romawi lah. Ya. Ya dari rumah. Anu itu bukan mawar, Beb. Itu apa namanya? Karpet. Oh, maksudnya karpet dari Rom. Ya. Oh, alah. Karpetnya terbang berarti itu ya, guys ya. Karpet Iya. ajaib. Ya, karpet Aladin, ajaib. Aladin. Dari rumahnya ke masjid. Jadi dari rumah ke masjid itu dia numpak karpet ngono ya. Jadi Aladin, dia jadi Aladin. Karpetnya jalan Adin. berarti itu. Lah yang lucu ini yang lucu. Suatu hari seseorang menghadangnya di jalan dan memiliki utang kepada Syekh Al-Adni. Ia menagihnya. Menagih Al-Adani itu maksudnya. Ya. Berarti Al-Adaninya punya hutang ditagih. Iya, Yes. jadi pas budal sholat Jumat naik apa namanya sajadah itu dicegat. Karpet. Waduh, berarti wis masyhur ya iki ya. Wes. Berarti Ya. liwatane iki kendaraane numpak iki ngono ya, paling wis konangan ngono ya. Maka Syekh Al-Adni kepada Syekh Al-Adni berkata kepada tunggangan, "Loh, kok ngalih kuda iki? Gimana sih iki?" Wah ya. Dia ngomong ke kuda itu. Loh, Ah. Seta. Tadi itu dia naik karpet. Kok tiba-tiba jadi naik kuda gimana? Enggak. Jadi laki-laki yang menagihnya itu naik kuda. Nah, dia ngomong sama si kuda. Oh ya. Oh iya. Maka saya Alani berkata kepada kudanya yang ditunggangi si orang tadi. Kan begitu ya. Akti min uzunik. Seketika itu kuda itu menumpahkan dinar dari telinganya, Bu. Waduh, keluar dari dinar. Lalu Syekh Al-Adni berkata kepada orang yang menagih utang itu, ambillah bagianmu dan sisanya sebagaimana adanya. Wes ambilin kabeh lah ngono ya. Kemudian beliau berkata, apalagi nih? Wes iku tok kono tok ngono. Ya habis sudah ya ceritanya itu. Astagfirullahaladzim.
Oh ternyata telinga kudanya itu bukan. Iya, telinga kudanya itu. Jadi kudane iku di anu dibisiki ngono lah. Bareng Hebat dibisiki kok berarti. terus nangis loh. Itu Salah ini. garoma kuda. Tapi Garoma ngene. kuda. Jadi si Ngene kuda lho, itu. Gus Aziz. Nah, Ngene lho, biasane sing tajam terhadap hantu, ya kan, genderuwo dan sebagainya itu kuda. oh, Makanya nangis, Gus. Coba film-film biyen ngono iku, angger oh, berarti mak lampir teko. ntar, ini yang nangis mana redaksi nangis? Nggak ada ini, Beb. Nggak ada. Dari Faras. Ini menumpahkan itu dari telinganya. Jadi si Dinar itu, Iya, Dinar iya, itu gak ono, menumpah dari telinganya. Gak ono ya, menumpahkan dinar dari telinganya atau mengeluarkan dinar dari telinga. Fasa kabat danani romin uzuniha. Iya. Oh fasa kabat dananir romin uzuniha faqala al-adni. Oh, ini bawahnya asik, ini bawahnya asik. Yang mana Kang? Syekh Al-Adni memiliki banyak karomah. Salah satunya adalah ketika beliau menunaikan ibadah haji dan mengziarahi makam kakeknya. Saat berada di dekat jendela makam Nabi, beliau menemukan sejumlah besar emas dan perak. Maka beliau mengambil emas dan perak tersebut dalam jumlah yang besar dan memuatnya di atas untanya seraya berkata, kakekku tidak menginginkan emas perak ini. Masya Allah. Dan tak seorang pun berani menegurnya atas tindakan Abu Bakar Al-Adni. Oh lagi jadab berarti ini lagi jadab itu. Cina, Wow. dia unjuk. Jadi ono emas, ya kan, yang pinggire makam Rasulullah, ya kan. Terus diambil semua, dibawa pulang. Lah, wes kakekku ra butuh, tak gawa ae intine ngono lho. Maling lah. Aku aduh lucu banget iki. Aduh. Aduh. Min halamma haja wa rajadu alaihi as-salatu wassalamu wa ja'a inda sabana nabi sallallahu alaihi wasallam zahaban wa fiddatan bukan dahab tok wa fiddatan fahamala min dzalika zahabat wal fiddata syai'an katsiron ala rikab wa qala jaddi ma yuridu hadza zahab wal fiddah. Kakekku gak butuh ambek emas ambek kurang ajar deh. Oh kakekku ra butuh tak gowo ae. Itu isbat, Gus. Itu isbat bahwa Abu Bakar Al-Adni itu adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Masya Allah. Ada kelanjutannya nih. Lalu berita itu sampai ke Sultan Romawi. Ya, Raja Romawi ya. Yang kemudian mengirimkan 7 kapal perang untuk melawan Syekh Al-Adni. Ketika beliau mendengar kabar itu, beliau berkata kepada pengikutnya, bawakan padaku sebuah baskom berisi air. Wah, musuhnya air ya. Kemudian beliau meletakkan baskom itu di hadapannya dan berkata, jika kapal-kapal itu telah mencapai pelabuhan, beritahu aku. Saat kapal-kapal itu mendekati pelabuhan, beliau mengambil siwaknya dari dalam surbannya, lalu mencelupkannya ke dalam air baskom dan berkata, kami telah menenggelamkan kapal milik si Fulan bin Fulan beserta isinya. Seketika itu kapal pertama pun tenggelam. Santet iki. Ketika kapal itu kedua mendekati pelabuhan,
beliau kembali mencelupkan siwaknya ke dalam air dan berkata, kami telah menenggelamkan kapal milik si fulan beserta isinya, maka kapal kedua pun tenggelam. Demikianlah ketiga, keempat, kelima, keenam, beliau berkata demikian dan semuanya tenggelam. Wah, luar biasa. Masya Allah, Romawi kalah Abu Bakar Al-Adni. Masya Allah. Cukup dengan satu siwaknya saja bisa menenggelamkan 7 kapal dari Romawi. Romawi itu ini Turki kayaknya itu, Turki ya. Tahun 900-an kan ini mah. Iya, warrobi wal khamis wasadisu wa qalu khallu sabi'a yaruddul khobar au kama qala itu. Jadi yang ke dan seterusnya sama lah ceritanya. Siji, loro, telu jomplang kabeh wis. Wes enteng nih musuh cuma londo Jadi, nih. 7 kapal itu yang ditenggelamkan cuma 6, disisakan 1. Maksudnya apa? Oh, iya, Supaya iya. wa khallu as-sabi yuridul khobar, supaya tersiar berita orang yang satu kapal selamat itu tentang keramatnya Abu Bakar Al-Adani, begitu maksudnya. Oh iya. Iya bener itu. Khallu sabi'a. Iya sih aku gak nganu mau. Gak nge. Warrobiu wal khamisu wasadisu ya. Sing sabi kemana? Khallu sabiu ya ruddul khobar. Iya. Au kamakol. Biarkan yang ketujuh, biar dia itu bisa menyebarkan beritanya. Gitu. Subhanallah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi hebat ya, menenggelamkan kapal cukup dengan siwak. Makanya para kabib-kabib percaya banget dengan kesaktian leluhur mereka, sehingga menginjak-injak, menghina-hina keturunan orang-orang pribumi. Ternyata mereka punya Abu Bakar Al-Adani yang siwaknya bisa jebol 6 kapal Raja Rumi. Masya Allah. Abu Bakar Al-Adni kan lagi wae meninggal kan. Abu Bakar Al-Adni lagi wae meninggal loh. Ini beda orang itu. Oh Mbak berarti. Baik. Bukan. Ini bukan banyak baik, juga. ini Karena baik. Abu Bakar Al-Adani yang ini itu tidak punya anak laki-laki, dia mah perempuan semuanya anaknya itu. Lah sing Abu Bakar Al-Adni kemarin itu sing nulis buku Al-Kuburiyah. Lain lagi. Itu Al-Masyhur. Oh Al-Masyhur ya. Masyhur pecahan Ini- dari ini bin Syihab. Masih cucunya Ali As-Sakran itu. Abu Bakar Al-Adani ini di Wis wilayah pusing aku mau pusing. di wilayah kelompok Baklawi itu 10 besar orang sakti, tapi semuanya di bawah Faqih Muqaddam. Oh iya. Iya. Jelas itu. Jelas. Iya, 10 orang saktinya di antaranya ini Abu Bakar Al-Adani ini. Subhanallah. Kalau Gus saya aku duwe makanya karomah. Gus, aku duwe karomah. Ya ngerti karomahku enggak? Apa itu? Aku nek bodohi apa namanya kitab gundul. Iku langsung ono fathah, ono karokate, ono terjemahe. Subhanallah. Subhanallah. Masyaallah, luar biasa. Subhanallah. oh, Keren memang ya. Itu ini kecipratan garamahnya Faqihil Muqaddam gitu. Luar Gimana gambaran itu aku iku topo gitu. biasa. bukan sifat tapi siwak. Siwak bisa menenggelamkan 6 kapal besar. Bukan mimpi, itu kenyataan. Gimana? Siwak. Ya, apa namanya? Ya kayak gini gitulah, cuman dari kayu arok gitu ya, di ini kan di gigi. Waduh, siapa itu?